Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan sharing untuk mata kuliah interaksi manusia dan komputer, chapter kedua, di mana pada materi yang akan kita bahas yaitu mengenai faktor manusia. Oke, sebelumnya kita masuk terlebih dahulu, ya. Di sini manusia merupakan elemen terpenting dalam interaksi manusia dan komputer, karena manusia itu sebagai subjek sekaligus sebagai objek. Kemudian, manusia juga dapat dipandang sebagai sistem pemroses informasi. Ya, manusia juga merupakan model sederhana karena informasi yang diterima dan ditanggapi melalui saluran input atau output. Informasi disimpan dalam ingatan atau memori. Informasi diproses dan diaplikasikan dalam berbagai cara. Di sini kemampuan manusia dalam hal ini sangat penting ya dalam mendesain ya. Karena apa? Karena disesuaikan dengan kebutuhan ya antara satu orang dengan orang yang lain ya. Karena kebutuhan setiap orang itu pasti berbeda-beda. Oke, sistem pengolahan data, sistem pengolahan pada manusia dan komputer pada dasarnya masing-masing mempunyai piranti masukan atau yang biasa kita sebut sebagai input ya. Sistem pengolahan, proses, dan piranti keluaran atau output, di mana ketiga piranti tersebut bekerja secara berurutan. Pada manusia, piranti masukan atau input terletak pada panca indera, yang selanjutnya informasi yang diperoleh akan diproses, diolah di dalam memori atau otak yang selanjutnya menghasilkan keluaran yang sesuai dengan pengolahan dari memori, yaitu informasi yang diterima sebelumnya. Sistem ya. Sistem pada sebuah komputer yaitu kumpulan dari elemen yang saling terkait dengan tujuan tertentu. Dalam sistem komputer ada aspek-aspek yang harus diperhitungkan agar bisa berjalan dengan baik. Ada 3 aspek dalam sistem komputer, yaitu yang pertama aspek perangkat keras atau hardware, yang kedua aspek perangkat lunak atau software, dan yang ketiga yaitu aspek manusia atau brainware. Oke, pada aspek perangkat keras atau hardware ya, merupakan serangkaian unsur-unsur yang terdiri dari beberapa perangkat keras komputer yang digunakan untuk membantu proses kerja manusia atau brainware. Contohnya, yaitu CPU, monitor, keyboard, hard disk, disk drive, laptop, barcode, dan lain sebagainya. Sedangkan aspek perangkat lunak atau software itu merupakan serangkaian unsur-unsur yang terdiri dari beberapa perangkat lunak program komputer yang digunakan untuk membantu proses kerja manusia atau brainware. Contohnya di sini adalah sistem software, application software, packet software. Yang ketiga, aspek manusia atau brainware. Ya, merupakan tenaga pelaksana yang menjalankan serta mengawasi pengoperasian sistem unit komputer di dalam proses pengolahan data untuk memastikan suatu informasi yang tepat waktu, tepat guna, dan akurat. Contohnya, ada sistem analis, programmer, serta operator technical support. Oke. Ini kita akan bahas tentang faktor manusia ya atau brainware dalam merancang antar muka. Yang pertama yang harus diperhatikan adalah penglihatan. Pada saat bekerja dengan komputer, mata manusia sangat penting untuk berinteraksi. Banyaknya manusia pemakai komputer ada yang normal atau kurang normal matanya sehingga yang biasa disebut sebagai plus atau minus. Ya, itu sangat perlu diperhatikan sekali. Kemudian, ya, penglihatan itu terbagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama luminans atau kejelasan objek. Ya. Banyaknya cahaya yang dipantulkan oleh permukaan objek semakin besar. Ya. Semakin besar luminans dari sebuah objek atau rincian objek yang dapat dilihat oleh mata juga akan semakin bertambah. Kemudian di sini kontras. Hubungan antara cahaya yang dikeluarkan oleh suatu objek dan cahaya dari latar belakang objek tersebut. Ya. Di sini kontras itu dipengaruhi karena adanya selisih antara luminans objek dengan luminans latar belakang. Nilai kontras di sini dapat bernilai positif atau negatif. Nilai kontras negatif akan membuat objek tidak nampak. Kemudian kecerahan. Ya. Tanggapan subjektif pada cahaya di sini tidak ada kaitannya dengan luminans dan kontras. Namun luminans dapat berimplikasi pada kecerahan. Oke, jika kita lihat dari gambar ini, ya, di mana orang dapat melihat titik putih pada pertemuan, ya, antara baris hitam dan titik hitam.
pada pertemuan antara baris putih, tapi titik tersebut akan menyat jika pertemuan tersebut dilihat dengan tepat atau fokus. Jadi ini secara sangat mempengaruhi terhadap sebuah user interface. Sudut dan ketajaman penglihatan. Sudut penglihatan atau visual angle didefinisikan sebagai sudut yang berhadapan oleh objek mata, sedangkan ketajaman penglihatan atau visual acuity adalah sudut penglihatan minimum ketika mata masih dapat melihat sebuah objek dengan jelas. Oke, di sini sudut penglihatan mata yang nyaman adalah kita bisa memandang satu objek maksimal itu selama 15 menit dengan sudut pandang sebesar 90 derajat. Oke ya, tampilan seperti ini ya, kita mata kita akan tetap nyaman ya apabila memandang dalam sudut 90 derajat dengan waktu yang lama, paling lama itu 15 menit. Kalau udah lebih dari 15 menit biasanya mata kita sudah lelah ya, dan jadi mata penglihatan juga jadi agak terganggu. Medan penglihatan, sudut yang dibentuk ketika mata bergerak ke kiri, terjauh, dan ke kanan terjauh. Di sini dibagi menjadi 4 daerah, yaitu penglihatan binokuler, monokuler kiri, monokuler kanan, dan daerah buta. Oke, jika digambarkan akan seperti ini ya. Oke, di sini pada gambar A, di mana kepala dan mata diam, ya, area penglihatan dua mata binocular vision terletak pada sudut 62 sampai 70 derajat. Sedangkan area penglihatan satu mata atau monocular vision terletak pada 94 sampai 104 derajat. Nah, area di luar itu merupakan area buta atau blind spot. Nah, ini disebut dengan area buta. Jika kedua mata boleh digerakkan tetapi kepala tetap diam, maka area penglihatan akan berubah sebagaimana terlihat pada gambar B. Di sini pada kondisi ini, area binokular tetap terletak pada sudut 62 sampai 70 derajat. Tetapi area monokuler ya, berubah hingga mencapai sudut 166 derajat, sehingga area butanya juga berkurang. Ya. Walaupun area binokuler terletak hingga sudut 70 derajat, tetapi pada posisi kepala lurus disarankan optimum pada sudut 30 derajat. Itu yang baik. Oke, untuk warna ya, ini diperlukan keselarasan penggunaan warna, ya, di mana agar mata normal, ya, mata tetap normal. Ya, mata normal mampu membedakan 128 warna yang berbeda. Warna yang sesuai akan mempertinggi efektivitas tampilan grafis, tapi jika tidak sesuai dengan pengguna, justru pengguna akan menerima informasi yang salah. Oke, di sini ada kombinasi warna terbaik, contohnya pada saat untuk latar belakang putih, ya pada saat kita akan membuat garis tipis dan teks itu diperlukan warna biru sebesar 94%, hitam 63%, dan merah 25%. Sedangkan untuk membuat garis tebal dan teks itu diperlukan warna hitam 99%, biru 63%, dan merah 31%. Ini untuk kombinasi warna yang terbaik. Nah, untuk warna yang tidak terbaiknya atau yang terjelek, ya. Nah, di sini pada saat kita membuat garis tipis dan teks ya, ini penggunaan warna kuningnya 100% dan cyan 94%. Untuk penggunaan garis tebal dan teksnya kuning 54% dan cyan 35%. Nah, ini kenapa jadi gambar? Kan dengan latar belakang putih kita menggunakan warna yang terlalu cerah sekali ya. Nah, nanti jadinya malah tidak jelas gitu. Terlalu terang ya, terlalu cerah. Oke. Ada 3 aspek sebagai petunjuk dalam pemilihan warna. Yang pertama aspek psikologis ya. Hindari penggunaan tampilan yang secara simultan menampilkan warna tajam. Seperti tadi ya saya 100% dia warna magentanya 100%, nah, itu kan jadi terlalu tajam ya. Penggunaan warna secara bersama-sama seperti cyan, magenta, dan yellow dapat menimbulkan kelelahan mata. Kemudian hindari penggunaan warna biru untuk garis tipis ya. Teks dan bentuk kecil, sebab penglihatan kita tidak disiapkan untuk rangsangan yang tajam, rinci, dan bergelombang pendek. Pertimbangkan warna tajam untuk pengguna usia tua. Hindarkan merah dan hijau yang ditempatkan secara berseberangan pada tampilan berskala besar. Warna yang cocok di sini adalah warna yang biru dan kuning, kombinasi biru dan kuning. Oke. Kemudian untuk aspek perseksual,
Ketajaman atau lightness dan keterangan brightness dapat dibedakan pada bentuk tercetak, tapi tidak pada tampilan warna. Ya. Tidak semua warna mudah dibaca. Warna latar belakang gelap seperti merah, biru, magenta, coklat, dan lain-lainnya akan memberikan penampakan yang lebih baik dibandingkan warna yang lebih cerah. Oke. Aspek kognitif. Jangan menggunakan warna yang berlebihan. Warna yang sama membawa pesan serupa. Kecerahan akan menarik perhatian. Oke. Jika dalam suatu user interface kita ingin memberikan penekanan atau ingin menyampaikan suatu pesan, ya, maka kita harus memberikan warna yang berbeda. Jangan menggunakan warna yang sama, ya, untuk pesan yang ingin kita sampaikan. Kan kalau menggunakan warna yang sama, nanti pesan yang kita sampaikan tersebut tidak akan sampai. Kemudian faktor manusia yang kedua yaitu pendengaran. Pemanfaatan dari media suara adalah pada dunia multimedia. Kebanyakan manusia mendeteksi suara dalam frekuensi 20 Hz sampai dengan 20 kHz. Manusia juga mendengar suara antara 50 desibel sampai dengan 70 desibel. Telinga manusia akan rusak mendengar lebih dari 140 desibel. Dan manusia tidak akan mendengar frekuensi kurang dari 20 desibel. Yang ketiga, sentuhan. Sentuhan merupakan sarana manusia untuk berinteraksi. Contoh dalam penggunaan papan ketik, ya, keyboard atau tombol, ya, maka manusia akan lebih nyaman apabila tombol atau keyboard tidak berat proses penekanannya. Perkembangan teknologi mengarah pada pemakaian komputer dengan sentuhan layar atau yang biasa disebut sebagai touchscreen. Keempat, pemodelan sistem pengolahan. Model sistem pengolahan manusia terdiri dari pengolahan perseptual, pengolahan intelektual, dan pengendalian motorik yang berinteraksi dengan memori manusia. Model sistem komputer terdiri dari pengolahan prosesor dan memori, ya, interaksi keduanya melalui bus. Yang kelima yaitu pengendalian motorik. Di sini pengendalian motorik pada manusia dapat dilatih untuk mencapai taraf tertentu seperti mengetik jari untuk kecepatan 1000 huruf per menit. Oke, demikian sharing kali ini dari saya mengenai faktor manusia untuk mata kuliah interaksi manusia dan komputer chapter kedua. Kiranya sharing saya ini bermanfaat, ya. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, saya mohon dimaafkan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.